Terima kasih hadirnya buat kalian yang sudah mampangin channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih yang sudah like and subscribe YouTube Panatua Zaesin. Baiklah, kita akan melanjutkan perjalanan Xiaoyan di alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1002. Chapter 1002, menerobos pos pemeriksaan. Suasana di peron menjadi tegang saat Jin Si mengucapkan kata-kata itu. Tikus besar berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Banyak mata yang menatap tajam ke pintu masuk tangga batu. Rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri tegak, tampak seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani menyerang secara acak setelah melihat pasukan tikus penelan emas menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlah besar adalah salah satu yang tidak disadari oleh siapapun. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir jelas menyadari apa yang terdiri dari serangan gelombang sonik dari tikus menelan emas. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dihadapi lawan. Selama pertarungan untuk kolam darah gunung surga saat itu, binatang buas ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Jin Si tidak mendesak semua orang ketika dia melihat diam mereka. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat mereka keluar dari keramaian. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jin Si dan berkata, "Gerbang transformasi tulang, Huya dan Hu Cheng." Jin Si mengangguk. Gerbang transformasi tulang tidak jauh dari pegunungan mata surga dan agak terkenal. Tentu saja, itu secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan faksi seperti Wind Lightning Pavilion. Selain itu, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan sama dengan bintang 4 dan bintang 5 Do Huang. Mereka mungkin luar biasa di tempat lain, tapi mereka hanya bisa dianggap sebagai tingkat menengah di tempat ini. Setelah menyapa Jin Si, Doki yang agak pucat putih dan kuat muncul dari tubuh mereka, segera membungkus keduanya. Keduanya tiba-tiba mencapai tanah tepat setelah Doki melonjak. Tubuh mereka melesat seperti petir saat mereka menaiki tangga batu. Dari cara keduanya bertindak, sepertinya mereka ingin mengisi melalui apa yang disebut susunan suara gelombang mouse dalam sekali jalan. Kecepatan keduanya memang cukup cepat. Setelah sekejap, mereka telah menyerang lebih dari 100 meter. Pada saat ini juga rambut pada tikus penelan emas yang padat di sekitar tangga batu berdiri tegak. Setelah itu, mereka membuka mulut yang penuh dengan gigi tajam. "Pekik, pekik!" Teriakan tajam, yang sepertinya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa, seperti nada suara iblis, tiba-tiba muncul. Ini segera menyebar ke segala arah. Kedua gambar itu tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonik muncul. Wajah mereka cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak segera dikalahkan. Mereka menahan gejolak Doki di dalam tubuh mereka saat jari kaki mereka menekan tangga batu dan melesat keluar. Kasar, mereka menahan gelombang sonik, yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua sekali lagi menegangkan. Dua suap darah segar dimuntahkan. Tubuh mereka memperlihatkan pukulan berat saat mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras di atas panggung di depan semua orang. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Cukup banyak orang yang mengeluh dengan menyesal saat melihat ini. Susunan suara sialan ini memang merepotkan untuk ditangani. Gagal. Jin Si menahannya dan perlahan berkata. Dua orang dari Bone Transforming Gate hanya bisa menenangkan kepala setelah mendengarnya. Mereka berjuang untuk bangun dan berdiri di samping dengan hutan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap akan ada kurang dari 8 orang yang bisa melewati deretan suara ini. Jadi, mereka mungkin masih punya kesempatan. Siapa selanjutnya? Menatap Jin Si menyapu dan sekali lagi bertanya. Platform sekali lagi sunyi ketika kata-kata ini diucapkan. Xiaoyan, Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Meskipun mereka sedang terburu-buru, tidak perlu terburu-buru sekarang. Seseorang seharusnya tidak mengabaikan kapaknya sebelum memotong kayu. Jika mereka mengamati susunan suara, mungkin ada peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. 4 orang lainnya melangkah di tengah keheningan ini. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menggunakan nomor mereka untuk menerobos paksa.
Jinsi tanpa sadar menggerakkan mulutnya ketika dia melihat 4 orang menyedot bersama. Ada benang di wajahnya. Mengandalkan angka tidak akan memungkinkan seseorang menerobos rangkaian suara gelombang mouse ini. Itu memang seperti yang diharapkan Jinsi. Tidak lama setelah orang keempat menaiki tangga batu, 2 orang di depan dikirim terbang kembali oleh suara aneh yang menusuk jiwa bahkan sebelum mereka menempuh setengah perjalanan. Setelah itu, mereka dengan sedih mendarat di peron. Dari tampilan nafas mereka yang lelah, terlihat jelas bahwa mereka menderita luka yang serius. Gagal, lanjutkan. Jinsi mengangkat matanya, melirik orang-orang yang hadir, dan dengan malas berbicara. Xiaoyan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk akhirnya kembali dengan kegagalan ke bagian belakang orang. Hasilnya, pandangan sedikit menjadi serius. Melihat susunan suara ini sepertinya lebih sulit dari yang dia duga. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang mengetahui teknik do gelombang sonik. Namun, gelombang sonik yang mereka keluarkan tidak hanya gagal untuk memungkinkan mereka berhasil mengisi melalui pos pemeriksaan, tetapi malah berakhir diguncang oleh gelombang sonik pasang tikus. Mereka berkumpul seteguk darah dan terbang kembali setelah 2 gelombang suara itu diaktifkan. Meskipun mereka gagal, 1 orang telah melakukan perjalanan jauh di antara mereka yang pernah mencobanya. Jika gelombang sonik do teknik mampu menahan gelombang sonik yang dipancarkan dari begitu banyak tikus penelan emas, kemungkinan dia akan benar-benar berhasil menerobos masuk. Sementara tantangan terus berlanjut, orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu mereka berhasil bertahan saat menghadapi rangkaian suara menjadi lebih lama. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa agak bersemangat. Bagaimanapun, bahkan jika mereka bukan orang yang menerobos, mereka setidaknya bisa merasakan harapan. Tangan Xiaoyan tanpa sadar membekukan dagunya setelah orang lain dikalahkan. Kekuatan orang ini sekitar 7 bintang Do Huang atau lebih, yang mirip dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Namun, orang ini masih terpukul mundur oleh gelombang sonik saat dia masih berada sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang desahan lainnya terdengar dari orang ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera, sosok berwarna-warni perlahan melangkah maju. Menjadi salah satu titik fokus pada orang, tindakan Nona Feng secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang langsung fokus. Dengan wanita kekuatan ini, dia dianggap sebagai eksistensi terbaik di antara semua orang yang hadir. Bahkan jika dia tidak dapat menembus susunan suara ini, kemungkinan besar hampir tidak ada orang yang berhasil melewatinya. Wajah malas. Jinsi mengungkapkan ekspresi tertarik ketika dia melihat Nona Feng berjalan keluar. Dia telah mendengar sedikit tentang hal ini. Dengan bisa menjadi penerus yang paling mungkin dari faksi seperti Wind Lightning Pavilion, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Jinsi sangat tertarik dengan penampilan hari ini. Feng King dari Wind Lightning Pavilion menyapa tetua Jinsi. Guru telah memerintahkan saya untuk mewakilinya dan mengirimkan salam sebelum saya pergi. Wanita berpakaian warna-warni berjalan ke depan tangga batu dan tersenyum saat dia berbicara dengan Jinsi. Jinsi tersenyum tipis ketika mendengarnya. Dia berkata, bantu saya berterima kasih pada Lei Zunze atas perhatiannya. Saya akan pergi ke Wind Lightning Pavilion untuk menemuinya jika ada kesempatan di masa depan. Apakah Feng King namanya? Lei Zunze, memang. Benar-benar mustahil bagi Wind Lightning Pavilion untuk memiliki posisi seperti itu di Central Plains jika mereka tidak memiliki Dozun, dirinya sendiri setelah mendengar percakapan singkat antara Feng King dan Jinsi. Feng King membungkuk dengan sopan di depan tangga batu sebelum dia berhenti berbicara. Matanya yang cantik beralih ke tangga batu yang menuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang padat di sekitarnya. Kehormatan juga muncul di wajahnya. Cahaya perak cerah dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum segera melilitnya. Mulai, Jinsi mengayunkan tangannya dan berkata setelah melihat cahaya perak muncul di tubuh Feng King. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika tubuh indah Feng King tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana untuk mendapatkan kemenangan menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan mata Xiaoyan mengungkapkan kegembiraan.
Wanita ini memang bukan orang yang sederhana. Pekikan, 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 pekikan. Gelombang sonik tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat saat ini. Ketika gelombang sonik menyentuh tubuh Feng Qing'er, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dan beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan-bayangan ini segera hancur di bawah gelombang sonik yang menyebar. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang di peron mengeluarkan seruan. Melihat dari sudut mereka, tampaknya gelombang sonik pun kesulitan mengejar Feng Qing'er. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti di belakang dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi satu. Jinxi membuka matanya saat dia melihat sosok yang telah berubah menjadi petir. Dia tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan 3000 petir paviliun petir angin ke tingkat tertinggi. Suara angin kencang muncul di ujung jauh tangga batu. Segera, tubuh cantik Feng Qing'er melompat dan terus mendarat di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup lewat dan rambut panjangnya melayang arus. Dia memiliki aura mulia seorang ratu. Feng Qing'er berhasil melewati pos pemeriksaan. Jinxi menarik matanya. Suaranya yang tenang akhirnya mengandung sedikit canggung. Wanita ini adalah seseorang bahkan orang yang paling luar biasa di antara generasi muda di suku tikus menelan emas mereka tidak dapat dibandingkan. Wind Lightning Pavilion ini memang memiliki penerus. Feng Qing'er adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini telah menyebabkan orang-orang di peron berubah menjadi pemegang jabatan. Hal ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Menjadi anggota dari 4 pavilion, mereka tentu tidak ingin kalah dari pavilion sebelumnya di tempat seperti itu. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat saudaranya di tempat itu, tatapannya melihat ke puncak gunung yang jauh dan secara kebetulan bertemu dengan Feng Qing'er. Tamparan di mata pihak lain benar-benar terserap dalam penolakan. Ikuti saja aku akan membimbingmu melewatinya. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Dia tidak menunggunya menjawab ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Nalan Yanran terkejut saat melihat punggung kurus itu. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan sigap mengikuti. Karena Xiao Yan telah membuka mulutnya, dia harus menemaninya untuk mencobanya bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui pada yang pertama. Baiklah Panatua Zaesin mau buat kopi dulu biar semangat baca novel Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1003. Chapter 1003, Mu Qingluan. Xiao Yan membawa Nalan Yanran dan berjalan ke depan orang. Pada saat ini, Tang Ying juga secara kebetulan keluar dari kerumunan, tatapannya melirik Feng Qing'er di ujung tangga batu sebelum menoleh ke Jinxi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, murid pavilion 10.000 pedang. Tang Ying menyapa tetua Jinxi. Jinxi menganggukkan kepalanya sedikit, tatapannya menyapu Tang Ying. Aura pedang pihak lain menyebabkan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Keempat pavilion ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Murid-murid yang mereka rawat semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode yang begitu sempurna untuk merawat darah baru, tidak mengherankan jika mereka dapat memiliki posisi seperti itu di dataran tengah. Tang Ying mengayunkan pedang besar berwarna biru di punggung setelah salam. Itu mengeluarkan suara dentang karena secara otomatis terbang keluar. Akhirnya, pedang itu digantung di depan Tang Ying. Aura pedang tajam merembes keluar, menyebabkan cukup banyak orang merasa kedinginan. Pada saat yang sama, jari kaki Tang Ying menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di pedang. Kilatan terkejut melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Tang Ying, yang berdiri di atas pedangnya. Dengan penglihatannya, Xiao Yan secara alami dapat menemukan beberapa energi yang keluar dari jari dan kaki Tang Ying. Energi ini melekat pada pedang, memberikan pedang energi besar untuk melayang di udara. Ini adalah teknik pedang kerajaan dari pavilion 10.000 pedang. Ada desas-desus bahwa jika seseorang menanamkannya ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan hati dan juga bergerak dengan pedang. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat. Ini bisa dianggap sebagai teknik unik dari pavilion 10.000 pedang. Nalan Yanran dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan.
Dia telah memperoleh sedikit pemahaman tentang faksi-faksi besar ini selama beberapa tahun ini dia berada di dataran tengah. Ini memang cukup misterius. Xiao Yan mengangguk. Para ahli memang sebanyak awan di dataran tengah. Sangat jarang melihat skill Dou yang misterius di tempat lain. Tubuh Tang Ying perlahan bangkit saat Xiao Yan dan Nalan Yanlan sedang berbicara. Ketika dia berada sekitar 30 hingga 40 kaki dari tanah, dia secara bertahap berhenti, tatapannya menatap tajam pada tikus menelan emas yang padat di kedua sisi tangga batu dan memperkuatkan matanya. Sesaat kemudian, dia membungkusnya dan pedang panjang di bawah kakinya mengeluarkan suara, "Ci," dan bergerak maju seperti meteorit. Tubuhnya berubah menjadi sosok pedang biru yang ditarik menuju puncak gunung. Jerit berkata dengan sungguh-sungguh. Sosok pedang itu baru saja memasuki wilayah tangga batu ketika suara yang menusuk telinga yang datang dari segala arah ditransmisikan ke arahnya. Di bawah serangan gelombang sonik semacam ini, bahkan jiwa seseorang akan menjadi sangat gemetar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan bertahan yang kuat, kemungkinan besar akan menderita cedera yang cukup serius. Namun, ekspresi Tang Ying masih tetap dingin dalam menghadapi serangan gelombang sonik yang kuat. Aura pedang tajam keluar dari tubuhnya, muncul seperti pedang teratai berwarna biru, yang melilit seluruh tubuhnya. Gelombang sonik membentuk riak yang kuat ketika dia berada di dekatnya. Namun, ini tidak menghentikan Tang Ying. Di depan mata banyak orang yang iri pada peron, Tang Ying dengan paksa menerobos banyak gelombang sonik dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan kilatan tubuhnya, dia mengisi ke puncak gunung dan perlahan-lahan mendarat di atasnya. Napasnya sedikit terburu-buru, tetapi matanya mengandung kegembiraan yang langka. Meskipun hanya sedikit waktu yang telah berlalu sebelumnya, bahaya yang ditimbulkannya tidak berkurang dari pertempuran besar antara para ahli dengan level yang sama. Kesuksesan. Jin Si sedikit mengangguk dan mengumumkan setelah melihat Tang Ying berhasil naik ke puncak gunung. Berikutnya, sosok kuning segera keluar setelah mendengar ini. Akhirnya, dia keluar dari kerumunan di depan Xiao Yan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jin Si dan berkata, "Wang Chen dari paviliun musim semi kuning." Wang Chen tiba-tiba menoleh setelah mengatakan ini. Dia melihat Xiao Yan yang berada tidak jauh di belakang dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ini. Senyum tipis masih tergantung di wajahnya. Wang Chen tidak menunda-nunda. Dia dengan cepat membungkukkan badannya dan menghancurkannya hingga mendarat pada 2 orang di puncak gunung. Sambil tertawa, Doki yang seperti tinta hitam pekat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu dibungkusnya seperti bola hitam. Kakinya mencapai tanah dan bola hitam itu menggunakan cara paling brutal untuk menyerang ke depan dengan suara, "Ci." Serangan gelombang sonik itu sekali lagi melonjak ketika Wang Chen memasuki area di sekitar tangga batu. Namun, Wang Chen mengandalkan dokinya yang kuat untuk menahan gelombang sonik dengan kuat. Langkah kaki muncul seolah-olah dia terbang saat menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Dalam sekejap mata dia sudah dekat dengan puncak gunung. Kan, petik 2 tanda seru petik 2. Cukup banyak orang yang mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa orang ini telah memilih untuk menggunakan metode seperti itu. Mereka langsung menghela nafas pelan. Doki orang ini memang sangat besar dan kuat. Dia mampu dengan paksa mengisi melalui susunan suara ini. Meskipun mungkin tampak agak tidak jelas, ini masih merupakan metode yang layak. Haha, bola hitam pekat itu sekali lagi melesat maju. Akhirnya, itu terbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa keras. Kesuksesan. Sudut mulut Jin Si juga terangkat saat dia berbicara saat melewati puncak gunung. Doki orang ini jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Selain itu adalah afinitas kegelapan langka Doki. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa dengan paksa menerobos susunan suara, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, dari penampilan orang ini, sepertinya dia memiliki waktu yang mudah. Paviliun musim semi kuning ini memang juga layak menjadi salah satu dari 4 paviliun. Berikutnya, Xiao Yan tidak muncul dengan cemas setelah mendengar suara yang keluar dari mulut Jin Si. Tatapannya berbalik dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan perlahan. Secara alami, dia adalah Mu Qingluan dari Paviliun Bintang Jatuh. Paviliun Bintang Jatuh Mu Qingluan menyapa tetua Jin Si. Wanita muda itu berdiri dengan cantik dan berbicara kepada Jin Si dengan senyum manis.
Wajahnya menunjukkan ekspresi main-main. Wajah acuh tak acuh Jinsi akhirnya menunjukkan senyuman ketika matanya berhenti pada Mu Qingluan. Dia menganggukkan kepalanya dan perlahan berkata, lidah Nona Qingluan benar-benar menjadi semakin manis. Saat itu, klan Anda meminta Anda untuk menjadi murid Feng Zunze. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu keputusan yang cukup bagus. Feng Zunze, Xiao Yan, yang secara acak mengalihkan perhatian ke orang, tiba-tiba berhenti memutar saat ini. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya dengan cara yang agak kaku, tatapannya agak tidak percaya karena terkunci pada Mu Qingluan. Dia sebenarnya adalah murid Feng Zunze. Xiao Yan memiliki niat untuk mencari teman Yao Lao, yang sangat baik, Feng Zunze, ketika dia menuju ke dataran tengah. Namun, dia belum mendengar banyak berita selama ini. Sekarang, dia tiba-tiba bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Feng Zunze di tempat ini. Mu Qingluan ini adalah anggota Paviliun Bintang Jatuh. Jika Feng Zunze adalah gurunya, maka kemungkinan besar Feng Zunze adalah seseorang dari Paviliun Bintang Jatuh. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiao Yan. Kegembiraan pembohong juga melonjak ke wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunze. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, dia akan bisa mendapatkan bantuan besar dan tidak akan sendirian lagi. Sementara pikiran ini tertinggal di hati Xiao Yan, kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan mantap naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonik melonjak dari segala arah, dengungan lembut burung yang jelas terdengar dari mulut kecil Mu Qingluan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonik yang melonjak tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, nada di dalam seluruh susunan suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Qingluan memulai dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Sepertinya dia adalah orang yang memiliki waktu termudah. Gelombang sonik yang dapat melukai jiwa seseorang sepertinya sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Cukup banyak orang yang tercengang saat melihat Mu Qingluan mendaki gunung dengan begitu mudah. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang benar-benar dapat melewati susunan suara ini dengan cara yang begitu santai tanpa menghabiskan kekuatan apapun. Kesuksesan berikutnya, Jinsi tak berdaya menenangkan saat melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Dia lupa bahwa serangan gelombang sonik oleh tikus menelan emas tidak banyak berpengaruh pada Mu Qingluan. Kali ini, dia berhasil mendapatkan keuntungan besar. Xiao Yan juga tercengang cukup lama karena bagaimana Mu Qingluan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa pahit. Matanya menyapu sekeliling. Pada saat ini, masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiao Yan dan Nalan Yanran yang belum mengambil tantangan menyusul keberhasilan Feng Qing'er dan 3 lainnya. Hanya ada 4 tempat yang tersisa. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut setelah melihat bahwa tidak ada yang melangkah maju. Dia menoleh, mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran, dan melangkah keluar di depan menyatukan semua orang. Di belakangnya, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Semua muncul yang hadir dengan cepat berkumpul pada Xiao Yan dan Nalan Yanran. 4 orang di puncak gunung juga melemparkan pandangan mereka ke bawah dengan perasaan yang berbeda. Seseorang kemungkinan akan mengidentifikasi kekuatan Xiao Yan melalui susunan suara ini. Junior Xiao Yan ini menyapa tetua Jinsi. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berbicara. Xiao Yan, mata Jinsi sedikit bertanya-tanya setelah mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang pemuda ini yang bahkan Fei Tian tidak dapat menangkapnya. Tidak disangka bahkan dia datang ke tempat ini. Arai suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah Anda yakin ingin membawa orang lain? Mata Jinsi melirik Nalan Yanran dan berkata, dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan tidak cukup untuk melewati susunan suara ini. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai berbisik dengan ragu, kenapa kamu tidak naik sendiri? Membawa saya bersama terlalu banyak beban. Petik 2. Ikuti saja aku. Lakukan itu sebagai hadiah untuknya. Xiao Yan menahannya dan perlahan berjalan ke tangga batu. Hadiah. Untuk guru ya. Nalan Yanran menatap punggung Xiao Yan. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat dirinya muncul di matanya. Dia segera menghela nafas, mengangkat kakinya, dan mengikuti.
Di bawah mengumpulkan semua orang, Xiao Yan dan Nalan Yanran perlahan berhenti di depan tangga batu. Cukup banyak mata orang yang mengungkapkan rasa ingin tahu. Banyak orang yang benar-benar ingin tahu apakah orang yang baru saja membuat pejabat ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara di depan semua orang. Dia melangkah maju dan dengan lembut mendarat di tangga batu. Kita lanjut perjalanan cerita Xiao Yan. Pertempuran melalui surga, bab 1004. Chapter 1004, Gelombang Sonik menghadapi. Setelah kaki Xiao Yan melangkah ke tangga batu, tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu segera membuka mata mereka. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak saat gelombang sonik yang kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan energi di tempat ini berfluktuasi dengan cepat. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya setelah melihat Xiao Yan memasuki tangga batu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan mengikuti. Ikuti aku. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah tikus menelan emas di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras setelah gemuruhnya terdengar, dan dia berubah menjadi sosok cahaya, yang melesat ke arah puncak gunung dengan cara seperti kilat. Di belakangnya, Nalan Yanran juga menstimulasi dokinya hingga batasnya dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti dari dekat di belakang Xiao Yan. Orang-orang di peron serta di puncak gunung juga dengan sigap melemparkan pandangan mereka ke atas ketika mereka melihat Xiao Yan dan Nalan Yanran mulai. Sejak awal, belum ada preseden orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Semua orang dengan jelas memahami bahwa kekuatan dari apa yang disebut susunan suara gelombang tikus ini ditentukan oleh jumlah orang dalam kelompok tersebut. Sekarang Xiao Yan menantang pos pemeriksaan ini dalam kelompok 2, kekuatan gelombang sonik secara alami akan menjadi 2 kali lipat kekuatan biasanya. Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, kemungkinan bahkan Feng King Er dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak memiliki banyak kepercayaan bahwa Xiao Yan akan dapat mengisi melalui pos pemeriksaan kali ini. Jika dia sendirian, dia mungkin masih punya kesempatan. Namun, sekarang dia membawa beban, hasilnya. Pekikan. Setelah Xiao Yan dan Nalan Yanran maju hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk telinga yang terbentuk dengan cepat akhirnya turun dari langit secara tiba-tiba, tampak seperti badai. Itu masuk melalui setiap lubang di tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran menegangkan hampir pada saat yang sama ketika gelombang sonik tiba. Namun, Xiao Yan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar dokinya, dia mampu menahannya dengan paksa. Meskipun kecepatannya telah dikurangi, dia pada akhirnya mampu menahannya. Namun, wajah Nalan Yanran yang cantik di belakangnya berubah sedikit pucat. Kecepatannya dengan cepat berkurang karena gelombang sonik yang menusuk telinga menyebabkan sensasi merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Doki di dalam tubuhnya juga mulai menjadi tidak teratur. Nalan Yanran dengan erat mengatupkan gigi peraknya. Dia melihat punggung Xiao Yan tidak jauh darinya dan dengan paksa menahan rasa sakit dari alarm yang tertanam di dalam hatinya. Doki di tubuhnya melonjak tanpa menahannya, membentuk banyak pertahanan di sekitar tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. 2 sosok dengan tergesa-gesa menaiki tangga batu yang panjang. Gelombang sonik dari segala arah nampaknya memiliki bentuk nyata saat mereka meresap ke setiap inci ruang di sekitar tangga batu. Setiap kali Xiao Yan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan banyak doki. Baru setelah itu mereka dapat mencapai tujuan mereka. Ketika mereka mengamati lebih awal, sepertinya seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tidak disangka bahwa setelah mencobanya secara pribadi, mereka akhirnya menyadari betapa merepotkan dan berbahayanya hal ini sebenarnya. Pekikan. Xiao Yan dan Nalan Yanran akhirnya berhasil menembus setengah dari jarak tangga batu di depan yang mencakup semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Jika bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sejauh itu. Agak terlalu sulit bagi Nalan Yanran untuk menerobos susunan suara gelombang tikus ini dengan kekuatan saat ini. Penglihatan Nalan Yanran menetap angsur menjadi kabur. Dia melihat sosok di depannya, yang tampak kurus. Namun, angka itu sangat stabil di tengah gelombang sonik. Sudut mulut menunjukkan rasa pahit.
Dia memikirkan masa lalu yang jauh ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa menerima pertunangan klan Xiao. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan tindakannya sebagian terkait dengan reputasi Xiao Yan yang tidak berguna. Pada saat itu, dia telah diterima di Mystic Cloud Sect dan tampaknya memiliki masa depan yang tidak terbatas di mata banyak orang. Xiao Yan, di sisi lain, hanyalah seorang tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya sama seperti antara surga dan bumi. Kesombongannya saat itu secara alami mengalami kesulitan untuk menahan celah seperti itu. Namun, itu juga karena dorongan hati yang membuatnya menyesal tanpa batas. Semua hal yang dia banggakan benar-benar hancur saat pemuda ini tumbuh sempit. Bahkan dukungan terbesarnya, Mystic Cloud Sect, akhirnya terpaksa mengambil langkah paling rendah di bawah suara yang dingin dan acuh tak acuh. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dan pemuda ini, yang tidak dapat dihapus dari ingatannya, akan menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya ketika dia bertemu dengan bahaya sebenarnya adalah dia. Dalam pertemuan mereka sekali lagi, kekuatannya benar-benar melampaui dirinya. Sampai sekarang, kualifikasinya untuk mengikuti jejaknya juga secara bertahap menghilang. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya ketika dia berpikir sampai saat ini. Seutas darah merembes keluar. Awalnya, hubungan antara dia dan dia berpeluang untuk bisa mencapai level paling intim. Sayangnya, beberapa penyesalan yang tertinggal jauh di dalam hatinya menyebar seperti ular berbisa, menyebabkan kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih padat. Doki yang padat di permukaan tubuhnya juga menjadi lebih tipis di bawah serangan gelombang sonik. Gruk-gruk, pada saat tertentu, Doki tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba terhenti. Wajah cantiknya putih seperti salju. Segera, dia menjanjikan seteguk darah segar. Pandangan dengan cepat berubah menjadi gelap, dan tubuhnya tampak mengalami pukulan serius saat jatuh seperti layang-layang yang talinya terpotong. Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di peron tanpa sadar kejang kepala ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa kesal terhadap Xiao Yan. Dia telah membawa keindahan seperti itu ke dalam susunan suara, tetapi tidak dapat memberikan perlindungan apapun. Tindakan ini tidak seperti pria di mata banyak orang. Bertingkah sombong, melukai orang lain dan diri Anda sendiri. Feng Qing'er menenangkannya dengan lembut di puncak gunung saat dia berbicara dengan suara mengejek yang samar. Orang ini cukup kuat, dia belum mengungkapkan kemampuan aslinya. Tang Ying ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Kamu benar-benar terlalu memikirkan bocah ini. Wang Chen menutup mulutnya dan tertawa bahak. Itu mungkin tidak benar, orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan saya tidak dapat melihat melalui dia. Selain itu, ia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan eksternal, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa kemampuan. Mo Qingluan di samping menutup mulutnya dan tertawa dengan suara yang indah ketika dia mendengar ini. Bang! Suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema dari tangga batu di keempat orang itu sedang bercakap-cakap. Segera, mereka melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba hancur di bawah gelombang sonik. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan lengannya dan memegangi pinggangnya yang sempit. Gerakan 3000 petir. Ini benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir pavilion petir angin dari suatu tempat yang tidak diketahui. Melihatnya sekarang, ini memang benar. Mo Qingluan segera berbicara dengan terkejut saat melihat bayangan yang menghilang dan gemuruh menggelegar. Dia hanya pencuri kecil. Feng Qing'er melirik Mo Qingluan dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya membawa seutas benang es. Seorang pencuri kecil tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala Wind Lightning Northern Pavilion, Fei Tian. Mo Qingluan sama sekali tidak merasa takut pada Feng Qing'er. Sebaliknya, dia menutup mulut kecilnya dan tertawa pelan. Alis Feng Qing'er mengatup di wajah balas dendam Mo Qingluan. Namun,
Karena identitas pihak lain, dia hanya bisa mencengkeram lengan bajunya dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Xiao Yan di tangga batu. Dia berkata, "Kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana dia akan membawa seseorang dan melewati susunan suara gelombang tikus ini." Xiao Yan memeluk pinggang Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara saat terkonsentrasinya terfokus pada tikus penelan emas yang padat di bawah. Kilatan dingin melintas di matanya. "Kamu harus menantang formasi sendirian. Saya tidak bisa melewati formasi besar ini," kata Nalan Yanran. Wajah pucatnya menunjukkan kemerahan cerah saat lembut pinggangnya dipeluk oleh Xiao Yan. "Gunakan sisa douki Anda untuk menutupi telinga Anda. Saya berkata bahwa saya akan membimbing Anda seluruh formasi, dan saya akan melakukannya." Xiao Yan berbicara dengan lemah. Nalan Yanran ragu sejenak saat melihat desakan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan douki yang tersisa untuk menutupi kedua telinga dengan cepat. Pekikan. Tak terhitung jumlah tikus penelan emas di bawah ini berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Banyak yang terkunci pada Xiao Yan di langit. Segera, mulut penuh gigi mereka terbuka dengan cepat. Gelombang sonik, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dipancarkan seperti petir. Wajah semua orang di peron berubah saat mereka merasakan kekuatan gelombang sonik ini. Xiao Yan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara. Mulutnya berdenyut dan wajahnya menjadi agak merah padam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum, guntur seperti auman singa dan harimau tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara yang sangat besar mengganggu seluruh gunung mata surga. Raungan yang mengejutkan itu bahkan mengandung raungan naga yang aneh, menyebabkan jiwa siapapun yang mendengar bergetar. Kaki mereka juga tanpa sadar bergetar. Naga mengaum. Wajah pasif yang ditunjukkan Jin Si berubah ekspresi pada saat ini. Sementara dia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik semacam itu tidak menakutkan. Namun, hal yang membuatnya paling terkejut adalah raungan naga yang tersembunyi di dalam teriakan itu. Raungan naga semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh Dou skill biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa memancarkannya. Namun, Xiao Yan adalah manusia. Gelombang sonik besar menyapu di depan banyak hal yang mengejutkan. Itu hebat dengan gelombang sonik dari gelombang Mouse. Setelah itu, penghapusan sepihak terjadi. Yang menghilang adalah gelombang sonik pasang tikus. Xiao Yan memberdayakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik yang terbentuk dari tikus penelan emas yang jumlahnya tak terhitung secara langsung dalam gelombang sonik seperti ini. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung itu langsung terpana. Ini bagaimana ini mungkin? Bersambung ceritanya bersambung. Panatua Zaisin akan melanjutkan perjalanan Xiao Yan di video selanjutnya. Terima kasih.